Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di depan saya ini ada HP tipenya HP Oppo A60 ya. Oppo A60 dengan sebenarnya HP ini tidak rusak ya teman-teman. Jadi normal, tidak ada kendala, tapi saya memenuhi permintaan subscriber saya yang DM sampai telepon juga, minta dibuatkan cara bongkar dari Oppo A60 dan ganti LCD-nya. Nah, maka dari itu karena saya kebetulan punya Oppo A60 buat praktek, walaupun ini normal, tidak ada kendala, nggak apa-apa. Ini nanti saya bongkar, kita preteli HP-nya, sekaligus kita ganti sekalian LCD-nya, walaupun normal nggak masalah ya. Oke, nah nanti tolong bagi teman-teman siapa yang namanya Kak Firdaus ya kemarin. Nah, nanti perhatikan langkah per langkahnya ya. Oke, langkah pertama sebelum kita memulai yaitu kita harus berdoa dulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, kalau sudah kita lepaskan SIM tray atau tempat kartunya seperti ini. Jika sudah, kita simpan dulu. Nah, langkah berikutnya yaitu kita harus membuka tutup belakang dari Oppo A60 ini. Ini kita cari celahnya dulu. Kebetulan ini HP sudah pernah dibongkar ya. Jadi agak lebih mudah, tapi caranya sama. Kita cari celahnya, biasanya celah yang mudah kita dapatkan di tengah-tengah kanan atau kiri karena jauh dari pojokan. Menggunakan kuku aja dulu, kita cari celahnya biar nanti kita bisa memasukkan benda tipis dari plastik, jangan dari logam. Kita cari celahnya seperti ini. Nah, kita gesek-gesek dulu, kemudian kita angkat sedikit sampai kuku kita bisa masuk seperti ini. Setelah ada celah yang agak renggang dikit, kita bisa memasukkan plastik tipis ya, plastik tipis atau benda apapun, tapi jangan dari logam ya teman-teman. Nah, kita masukkan. Nah, masih sulit. Nah, ini ada celahnya. Nah, oke. Nah, kalau sudah masuk sedikit seperti ini, kita geser ke bawah. Berputar terus. Nah, ini lebih gampang karena sudah pernah dibongkar. Kalau teman-teman masih segel, pelan-pelan juga nanti pasti bisa. Oke, berhenti sampai di sini, jangan dilanjut. Kenapa? Karena di sini ada fingerprint, jadi nanti akan ada fleksibelnya. Kalau dilanjut nanti bisa nabrak fleksibel fingerprint. Kita putar balik ya teman-teman, putar balik. Nah, sampai sini, nah itu sudah mulai renggang. Seperti ini. Ya, sampai di sini juga berhenti, jangan dilanjut. Karena ada fleksibel yang tadi saya bilang, fleksibelnya fingerprint, takutnya nanti apa itu terkena. Ya, kalau terkena nanti fleksibelnya sobek, gitu ya. Lanjut, nanti kita buka tutup belakangnya ini. Maaf tadi ada azan, saya berhenti sejenak. Nih kita lanjut ya. Setelah berhasil berputar, kita angkat sedikit dan kita buka miring seperti ini. Nah, kita bantu sedikit. Yap. Nah, seperti ini. Ini fleksibel yang saya maksud tadi. Jadi ada fleksibel fingerprint di sini yang kalau tidak hati-hati tadi pada saat di set gini ya, nah takutnya nabrak seperti ini. Kalau ditabrak nanti putus. Kalau putus nanti fingerprintnya jadi tidak berfungsi, ada masalah baru. Nah, ini banyak sekali bautnya ya. Kita buka semua bautnya dulu. Atas bawah semua kita buka. Banyak sekali.
Oke, sekarang yang bawah juga kita buka semua. Untuk dua baut bawah yang tengah itu sedikit lebih pendek ya, jadi beda panjangnya. Nah, dua baut yang ada di tengah di bawah ini panjangnya berbeda ini, pendek ini. Oke, nah ini bautnya banyaknya seperti ini. Tuh. Ya. Setelah itu kita buka cangkang belakangnya. Untuk membuka cangkang belakangnya seperti biasa kita lewat celahnya nih, tempat kartu yang sudah terbuka, ini kita masukkan kuku kita atau benda apapun yang tipis ya. Tuh, lentur kan? Nah, kelihatan ya, lebih lentur ya, karena sudah bolong, sudah terbuka. Nah, karena lentur itu bisa menjadi celah kita untuk memasukkan kuku kita dan kita geser ke bawah. Nah, untuk membuka nih cangkang belakangnya untuk membuat celah. Kalau sudah kita buka secara berkeliling, tapi ingat jangan langsung ditarik. Nah, karena flexible fingerprint masih terhubung ke mesin, jadi caranya kita miringkan seperti ini. Flexible fingerprint ini soketnya kita lepas. Nah, kalau sudah terlepas baru kita angkat. Ini penampakan mesin dari Oppo A60. Lihat seperti ini masih nyala ini teman-teman ya. Masih nyala. Kita matikan dulu. Kita lepas baterainya teman-teman, soket baterai ada di sini, kita matikan. Jika sudah terlepas dan pasti sudah mati, baru kita boleh mengoperasikan yang lain-lain. Nah, seperti itu ya. Karena ini tadi adalah tutorial cara bongkar, jadi bisa disesuaikan kerusakan apa yang akan kita perbaiki. Misalkan ganti baterai. Kalau mau mengganti baterai, yang pertama jelas soket baterai harus dilepas dulu. Yang kedua, kita lepas baterainya, kita tarik ini plastik hijaunya ini. Nah, pinggir-pinggirnya juga kita angkat. Nah, sampai ini harus kita pisahkan. Lalu kita tahan dengan tangan kiri atas baterai dan bawah baterai. Kemudian plastik hijaunya ini kita angkat, tapi jangan langsung ditekuk, jangan langsung ditekuk gini, nanti baterainya jadi melengkung. Tariknya pelan-pelan aja, agak sedikit menjauh seperti ini. Nah, jadi jangan diangkat ditekuk, nanti baterainya yang patah. Nariknya agak ke sana, kalau sudah terlepas baru diangkat. Nah, baterainya jadinya lurus, tidak melengkung atau tidak menjadi tertekuk. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada kerusakan di konektor charger, berarti kita harus melepas yang bagian bawah nih. Bagian bawah yang ini kita lepas dulu, nih buzzernya ya, atau speaker bawah atau speaker nada dering kita lepaskan. Kemudian ini papan bawah, kalau kerusakannya ada di mikrofon atau di konektor cas, kita bisa melepas papan bawah ini dan menggantinya papan bawah saja. Kalau mau menggantinya, kita tinggal buka satu baut yang ada di sini. Nah, ini satu baut di sini, ini kita buka seperti ini. Nah, ini ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, kalau sudah bautnya yang ini, kita bisa melepas papan bawah ini seperti ini. Kemudian kabel antena baru kita angkat. Nah, kita lepaskan mesin bawah ini. Nah, ini antenanya, jangan sampai lupa antenanya. Nah, ini yang akan kita ganti. Seandainya kerusakan ada di konektor cas atau di mikrofonnya atau di konektor headsetnya atau getarnya. Nah, itu ya. Nah, ini karena ini tadi sebenarnya tidak rusak, saya pasang kembali. Oke, kita lanjut untuk cara membongkar yang lainnya. Kita bongkar LCD-nya ya, teman-teman. Saya baut lagi dulu. Nah.
kemudian saya kembalikan ini kabel antenanya. Kalau kita mau mengganti LCD-nya, pasti kita harus melepas dulu nih. Ada dua cara untuk melepas fleksibelnya ini. Karena ini ada di baliknya plastik, ya plastik yang ini. Bentar. Plastik yang ini kan ada di bawahnya plastik. Caranya bisa kita kelentek plastik yang ini, bisa kita kelentek ya, kita kelentek seperti ini sampai ke tengah sini sehingga fleksibelnya jadi kelihatan, atau kita sobek saja pas di fleksibel LCD-nya. Kalau saya merekomendasikan untuk menyobek saja, jadi ininya biar tetap rapi. Caranya kita sobek sebelah kiri dan sebelah kanannya fleksibel LCD ini seperti ini, pakai cutter yang tajam ya, kita sobek nah sampai bawah. Yang sebelah kirinya juga seperti ini. Bentar, ini kurang terputus. Oke, kalau sudah ini bisa kita angkat nih. Nah seperti ini, kita angkat seperti ini sehingga fleksibel ini sudah bisa kita lepaskan. Nah pelan-pelan saja. Nah seperti ini tuh, sudah bisa lepaskan. Nah, sekarang langkah berikutnya kita melepas LCD-nya. Tadi LCD-nya ini kita mencoba melepasnya biar tidak rusak di bagian framenya. Itu melepas LCD jangan dari depan, jangan mencongkel LCD dari framenya, karena yang pertama frame ini nanti akan jadi agak renggang, agak sedikit dikena congkelan. Jadi pada saat dipasang kembali itu nanti renggang, tidak bisa bagus hasilnya, tidak bisa presisi karena dicongkel-congkel. Bekas congkelannya pasti akan membuat pinggiran framenya ini sedikit meleot-meleot. Terus bagaimana cara melepas LCD biar bagus dan tidak rusak framenya? Kita balik seperti ini, kita tekuk LCD-nya ini, fleksibelnya, kemudian kita dorong. Nah ini kan LCD-nya udah kelihatan nih. Nah kita dorong LCD ini dari belakang. Pakai apa? Kalau saya pakai sticknya mie ayam tuh. Nah, kita dorong aja dari belakang seperti ini. Nah tuh LCD-nya sudah ngangkat kan. Nah sudah kelihatan terbuka. Nah kalau sudah terbuka seperti ini, barulah kita angkat nih apanya, kertasnya masih ada. Oke, saya dorong. Nah seperti ini tuh, kelihatan dan benar, plastiknya masih nyangkut. Plastik hitamnya ini harus dikelentek dulu biar enggak nyangkut di fleksibelnya LCD. Nah kalau sudah lagi ya, kita dorong lagi ya, kita dorong lagi. Nah oke, bisa kita lepaskan LCD-nya. Nah pelan-pelan saja. Oke, LCD-nya bisa terlepas secara utuh. Ini masih ori ya LCD-nya ya. Nah, masih originalnya pembawaannya, makanya kok agak sulit tadi penampakannya. Original pembawaan pabrik. Kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita fokus di framenya kalau mau mengganti LCD-nya. Kita bersihkan dulu frame ini ya, dari kotoran atau apapun yang bisa mengganjal atau mengganggu menempelnya LCD baru. Biasanya itu bekas lem lama, lem dari LCD lama yang masih nempel di sini. Apalagi kalau LCD-nya itu sudah pernah gantian, pasti lemnya sudah bukan lem pembawaan pabrik, jadi biasanya kemana-mana. Nah ini sudah yang bawah kurang bersih, saya sikat. Nah kalau LCD pabrik kan seperti ini. Nah bersih ya, mudah dibersihkan karena belum pernah diganti. Nah
Karena LCD saya ini LCD biasa, ini sudah saya siapkan LCD penggantinya. Bukan LCD yang ori, biasanya agak lebih tebal dari LCD ori. Nah, oleh karena itu, karena ini ada bantalannya, ada 4 bantalannya ini biasanya. Kadang 2, kadang 4. Kalau Oppo A60 kayaknya 2, ini sama sini. Kalau saya, ini saya lepas aja. Saya buang bantalannya. Nanti ada yang bertanya, kenapa dibuang, Bang? Terserah ya, boleh dibuang, boleh tidak. Cuma kalau saya buang karena LCD saya bukan LCD yang bagus atau LCD ori, sehingga ketebalannya itu akan lebih tebal daripada LCD yang originalnya. Kalau dipasang itu nanti akan sedikit lebih tebal, agak ngangkat lah. Kalau ini pengamannya ini tidak dilepas, nanti akan lebih mangap lagi, sehingga pas bagian bawah sini itu ngangkat dan menyebabkan sinar lampu dari LCD ini akan kelihatan dari bawah. Mungkin teman-teman pernah menjumpai HP yang setelah ganti LCD bagian bawahnya sini ngangkat, itu salah satu penyebabnya karena ada ganjalan sehingga lebih tebal. Itu salah satunya. Tapi penyebabnya bukan hanya itu. Kadang ada yang tidak pas di sini apanya itu IC-nya, kadang memang ketebalan LCD-nya lebih tebal dari aslinya yang gapnya itu mencolok, tapi salah satunya itu karena keganjal dari pengaman tadi, akhirnya dia agak lebih tebal. Karena memang kalau LCD biasa itu ketebalannya lebih tebal daripada LCD ori. Sekarang kalau sudah bersih ya, kita coba LCD yang baru. LCD yang baru kita coba dengan, kalau saya mencobanya saya masukkan ke frame-nya. Banyak yang mencobanya cuma coba di luar ya, tidak dimasukkan ke frame-nya. Kalau saya selain mencoba LCD fungsi atau tidak, saya mencoba kepresisian daripada LCD ini. Karena banyak sekali kasus kalau dicoba di luar itu oke, gambarnya bagus, begitu dipasang nongol atau nggak presisi. Nah, kalau ini saya cek bagian bawahnya yang kurang presisi nih. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, kurang geser dikit. Nah, ini udah masuk. Bagian bawahnya sudah masuk juga. Nah, oke. Kiri, atas. Oke, sudah masuk. Sudah kok semua. Mantap. Kalau sudah mantap seperti ini, baru kita lakukan pengeleman atau langkah selanjutnya. Ya, saya ambil lem dulu. Nah, kita lepas dulu LCD-nya. Oh, tadi belum dicoba ya, lupa. Mohon maaf. Kita pasang dulu ya, tadi tujuannya mencoba kok. Tadi baru mencoba kepresisiannya saja. Kita tes dulu fungsinya sekarang. Kita pasang soketnya. Oke, kemudian kita pasang baterainya. Untuk mencoba fungsi dari LCD ini, kita kembalikan tadi plastik yang kita tekuk tadi biar tidak kanan dirinya juga pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru biar hasilnya bagus. Ini baru taraf mencoba ya. Kalau nanti ada masalah dengan LCD-nya bisa kita retur atau kita tukar. Presisian ke frame-nya sudah kita tes, sudah bagus. Sekarang kita tes fungsi. Nah, ini kita nyalakan. Sudah keluar gambar. Biarkan dulu sampai masuk ke menu, kemudian kita tes touchscreen-nya berfungsi apa tidak. Ya. Kalau nanti sudah oke, tampilan oke, touchscreen juga oke, baru kita lakukan pengeleman ya. Kita tunggu dulu, masih loading, masih color OS. Oke, ini sudah masuk ke dalam menu. Oh, karena masih ada touchscreen-nya bentar, masih loading nih kayaknya.
Oke, touchscreen-nya berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Kita cek satu persatu untuk touch-nya. Mantap, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kalau begitu kita lakukan pengeleman ya. Kita lanjutkan ke tahap pengeleman. Kita matikan dulu HP-nya. Kalau kita lepas langsung aja. Nah, kita lepas lagi LCD-nya. Lalu kita lepaskan lagi soketnya ini. Yang penting baterai dilepas dulu ya. Kemudian kita lepaskan lagi LCD-nya. Di plastik hitamnya ini masih nyangkut. Ya. Memang sedikit ribet, tapi hasilnya nanti biar bagus. Nah, saya simpan dulu. Nah, kita lihat di sini. Di LCD yang baru banyak sekali ada segel ya teman-teman. Nah, kayak ini plastik, kemudian segel kertas, kemudian ada plastik lagi ya. Ini kita harus bersihkan teman-teman. Banyak sekali saya menjumpai plastik, terutama plastik yang kertas ini, segel kertas ini tidak diambil, dibiarkan terpasang karena banyak yang berpikiran ini kertasnya kan tipis nih, hanya sepersekian mili, tapi kenapa tidak kita lepas saja, karena kita harus kerja yang baik ya, kerja yang beres. Jadi sesedikit apapun pasti akan mengganjal. Nah, seperti ini plastik kita lepaskan juga semuanya. Kemudian plastik yang merah ini juga kita lepas semuanya seperti ini. Kita perhatikan, seandainya ini ada double tip seperti ini, ini juga harus kita lepas ya teman-teman. Jadi double tip ini berfungsi untuk merekatkan fleksibel LCD ini. Lepas dulu nih double tipnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rekatkan. Nah, ini kan ada garisnya tuh. Nah, kita rekatkan sesuai garisnya ya. Oke, biar tidak goyang-goyang. Apanya itu fleksibelnya tidak goyang-goyang. Jadi touchscreen-nya bisa bagus. Yuk kita lanjut ke tahap pengeleman. Jadi seperti ini. Kita lem di pojok-pojoknya saja, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Secukupnya, karena nanti pada saat LCD ini dipasang, itu akan menekan dan lemnya akan melebar ke kanan dan ke kiri. Jika lemnya terlalu banyak, akan keluar, nanti kepencet itu akan keluar. Kalau keluar nanti hasilnya jelek. Nah, terutama bagian bawah ini kita kasih pas frame pinggirnya karena tipis anunya, pegangannya. Oke. Ini ada sensor di bagian atas, jangan tertutup ya. Oke, sudah, saya rasa cukup. Kalau sudah, kita sisa-sisa lemnya saya tutup dulu lemnya. Oke, langsung kita pasang ya teman-teman. Kita masukkan fleksibel ke lubangnya dan LCD ke framenya. Nah, seperti ini. Jangan keburu-buru, ini lem tidak langsung kering, jadi bisa digeser-geser
dipaskan, dipresisikan ke framenya. Oke, kita lihat di atas sudah bagus, bawah juga bagus. Kalau seperti ini biasanya kalau saya itu saya kareti dulu. Mana karet ini? Nah, saya tarik karet dulu ya. Kita pasang dulu ya, ini buzzernya seperti ini. Baru kemudian kita kareti. Kalau bisa karetinya pas bagian bawah itu buzzernya ditutup dulu, biar mesinnya bawah tidak kena karet. Jadi kalau ada konektor-konektor atau apa tidak tersangkut. Nah, yang bagian sini kita rapikan seperti ini. Kemudian soket kita pasang. Nah, kita rapikan serapi mungkin, kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi seperti ini. Oke, sudah rapi. Kanan kirinya kita pasang baterainya. Kita kembalikan. Oh, ini karetnya mengganggu, nanti kita kareti lagi. Kita kembalikan plastik-plastiknya tadi, kita pasang baterainya. Nah, seperti ini. Kita rekatkan lagi. Oke, kita pasang boleh soketnya, enggak juga nanti juga boleh. Kita kareti lagi ya, pas di atas baterai biar bagian tengahnya bisa lengket. Nah, nanti harus kita tunggu dulu sekitar 1 jam untuk hasil yang baik, lalu baru kita kembalikan. Untuk proses mengembalikannya tidak saya perlihatkan ya, karena saya harus menunggu ini 1 jam. Jadi nanti caranya yang jelas pasti bisa mengembalikan ya. Ini nanti fleksibel fingerprint dipasang, soket baterai dipasang, lalu kita tutup, kita baut, kemudian kita kasih lem sedikit, tapi ini dibersihkan dulu. Tutup belakang kita pasang, kita lem, kita pasang, sudah selesai ya. Untuk cara mengembalikannya pasti bisa ya, tadi bisa bongkar, pasti bisa pasang. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.